Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bengkel Vapor Tarakan. Saat ini saya kedatangan paket nih dari subscriber, dari Om Benny Lumajang. Jadi dia kirimkan .io nya dengan keluhan low battery indicator ya, tapi kadang-kadang kumat, kadang-kadang normal, dan keluhannya mati total. Tapi sepertinya mati totalnya karena apa namanya, fleksibel ya, katanya fleksibelnya waktu dia bongkar ada yang copot. Tapi untuk jelasnya kita harus cek dulu ya. Sekarang kita mau unboxing dulu. Nah, ini sudah saya bongkar ya. Ini dikirim dengan RPA nya dan baterai. Lain kali kalau mau kirim ke bengkel Vapor Tarakan, baterainya dilepas saja ya, jangan dipasang, berbahaya. Nanti kalau di jalan kepencet-pencet dia hidup, waduh, modiar. Coba memang tidak ada tanda-tanda kehidupannya. Tidak tahu ini hidup apa enggak. Yang pasti sih harusnya kalau umumnya normal, dia ada kedip 3 kali ya, tapi ini tidak ada. Tidak tahu baterainya kosong, tidak tahu apa. Coba pakai baterai saya ya. Ini baterainya penuh, ada isinya. Tidak ada kehidupan juga. Oke, kita bongkar aja lah. Ini mesin sudah saya bongkar ya, dan kondisinya sudah terpisah antara mesin dan modul charging dan LCD ya. Jadi sepertinya ini sudah dipotong solder partnya di fleksibel ini. Mungkin sudah rusak ya, dipotong. Kalau begini nggak perlu ganti ya, nggak perlu ganti fleksibel, tinggal dikerek aja pakai cutter. Jadi ini kan ada kabel fleksibel ini yang di pangkal potongan ini, tinggal dikerek aja pakai cutter atas bawah ya. Ini juga dikerek sampai bersih ujungnya aja, mungkin sekitar 2 mm lah panjangnya, dikerek sampai bersih, baru dikasih timah. Nanti bisa disambung disolder ke sini, ke solder partnya di mesin utama. Nanti akan saya kasih contoh. Sekarang kita lihat dulu kenapa mesinnya ini tidak responnya. Ini mesin sudah saya sambung dengan power supply ya. Jadi kita mau tes apakah ada ampere yang naik saat mesin power supply dihidupkan. Kita coba naikkan, ternyata tidak ada. Jadi sama sekali nggak ada ampere yang naik, artinya konsumsi daya tidak masuk sama sekali. Jadi kalau ketemu kondisi seperti ini, pertama kali bersihkan dulu ya. Bersihkan dulu mesinnya, seluruh permukaan mesin dengan thinner sampai bersih. Fungsinya apa? Supaya nanti ujung-ujung multimeter ini, jarumnya bisa nyentuh maksimal ke setiap permukaan komponennya. Bisa aja soalnya mesinnya ini ada bekas liquid, bekas flux, atau coating tipis dari pabrik. Jadi kalau kita sentuh dengan probe-nya ini atau ujung jarum multitester, tidak nyentuh sempurna. Kalau ketemu kondisi seperti ini, kita fokus sama pintu gerbangnya dulu. Jadi di sini kan ada MOSFET ya. Ini MOSFET proteksi. Fokus di sini dan di sini. Ini juga, ini plusnya ya. Jadi jalurnya plus ini ada, sebentar saya fokus dulu. Dia larinya ke sini. Ini ada dioda. Dioda ini kalau putus dia bisa mati. Larinya dari dioda ini, ujung dioda ke satunya ke sini ya, ke regulator 3,3 volt. Ini yang ngasih daya ke chipset MCU ya, MCU nya ya. Jadi kalau umpamanya dia mati pun ya mati semua, mati total. Nggak ngasih ke sini aja sih, ada ke beberapa komponen juga yang perlu daya 3,3 volt, seperti tombol dan lain-lain lah. Dan seperti itu. Jadi fokus ke sini dulu, sini, dan jalur masuk ini.
dioda sama regulator 3,3 volt ini. Sekarang kita cek dulu ya. Pertama kita akan ngecek MOSFET proteksi dulu ya. Di sini ada MOSFET posisinya di sini, dan di sini ada resistor yang berhubungan dengan gate ya, namanya ini gate resistor, gate resistor. Ini adalah source, ini adalah drain. Kita pertama hidupkan dulu multitester ke bagian dioda ya. Jarum hitam ke sini, kita arahkan ke sini, dan jarum merahnya ke bagian source. Nah, dilihat ada resistensi ya, ini bagus. Jadi kerjanya itu ketika resistor ini dikasih negatif, dia akan resistensi tinggi ya. Sedangkan kalau umpamanya dikasih arus ada masukan positif, source-nya akan terbuka. Nah, bisa dilihat ya, memang dia naik sedikit demi sedikit, resistensinya akan naik terus. Kalau kita kasih negatif lagi, dia akan naik lagi 490-an lah ya, normal ini. Jadi kita kasih lagi merah di resistornya, di gate resistor, dia turun resistensinya, pelan-pelan dia memang naik. Nah, berarti ini masih bagus, gerbang sini masih bagus. Sekarang kita lihat mesin sebaliknya ya. Ini sekarang di sisi sebaliknya mesinnya. Jadi di sini dari jalur power ini plus ini akan ada dioda di sini ya. Jadi sini multitester masih di mode dioda. Jadi kita tes diodanya ini masih bagus apa enggak. Kita ini kan ini anoda, ini katoda ya. Jadi kita arahkan yang merah di bawah, yang hitam di atas S. Nah itu berarti masih bagus, sekitar 0,237 volt ya. Yang sebelah ini sama juga, ini diodanya tipenya sama, ini Schottky barrier dioda ini tipenya. Jadi fungsinya dia menyarahkan arusnya. Sebentar, kecil. Nah ini oke juga ya, masih oke. Di sini ada regulator 3,3 volt, regulator 3 volt. Kalau saya lihat sih ini agak menghitam, ini agak menghitam ya. Ini minus, ini minus. Jadi kita bisa cek. Ini ada kapasitornya. Ini sepertinya masih bagus, tidak ada yang short. Untuk regulator ini berarti juga tidak ada yang short ya. Kalau umpamanya short dia akan bunyi kedua ujungnya. Kalau di yang hitam ke ground ya, ini tidak ada bunyi, berarti ini masih bagus. Tapi kondisi regulator ini tidak tahu bagus apa enggak, karena kalau dilihat sih tidak short, cuman dia masih berfungsi apa enggak kita tidak tahu. Harus dialiri, kita harus aliri daya di sini ya, kita masukkan daya dari sini, jadi harus kondisi hidup kita ukur nanti. Jadi ini inputnya, kaki input kan 3 kaki ya, ini input, ini outputnya 3,3, dan ini ground. Masuk voltase yang masuk ke sini sesuai dengan voltase baterai. Umumnya baterainya 4 volt ya, di sini 4 volt. Waktu posisi baterai masih dipasang awal ya, masuknya 4 volt. Setelah kedip 3 kali itu, baterai pasang kedip 3 kali, di sini 4 volt. Tapi begitu tombol firing ditekan sekali, di sini akan mengalir tegangan voltage regulator yang di bawah ya, yang 12 volt ini. Jadi sekitar 9 kalau diukur di sini inputnya. Kalau momennya setelah kita tekan tombol firing sekali ya, sekitar 9 volt. Jadi dia dapat tambahan daya sekitar 9 volt itu dari jalur ini, dioda yang ini kan dari bawah nih, dari bawah naik ke yang dioda yang sebelah kanan ini, dia naik dari bawah ke sini. Nah keluarnya harus 3,3 dan ini ground. Kalau momennya berfungsi, ini ada outputnya dan ngalir ke MCU di bawah ya, untuk ngasih power ke dia. Kalau di sini tidak ada tegangan keluar 3,3 volt, berarti dia rusak. Kita harus cek dalam keadaan hidup.
kita akan mulai cek regulator 3,3 voltnya ya. Jadi kita nyalakan multitester ke mode DC. Kita nyalakan dulu power supply. Pertama kita cek dulu input masuk ya. Ini 4,4 volt. Di kaki regulator ini juga kita cek ada 4 volt ya. Dia turun dikit karena lewat dari dioda itu ya. 4 volt, oke. Untuk ngecek outputnya bisa dari kaki ini. Nah, ini cuman berapa volt ini? Cuman 10 volt dan lari ke bawahnya dari titik ini ya. Ini kaki tombol ini. 0,12 volt. Jadi ini tidak normal ya. Kemungkinan besar komponen regulator 3,3 volt ini sudah tidak mati total sih dia, tapi entah kenapa outputnya segini aja. Kita cek dulu di balik ya. Dia kan dari sini, dari kaki ini, tombol ini dia turun ke bawah. Oke, kita kembali ke sisi mesin sebaliknya ya. Kita cek input masuk bagus ya, 4,4 volt, berarti MOSFET proteksi ini bekerja dengan baik. Jadi ini dia turunnya dari atas, dari sisi yang satu tadi, turunnya di resistor ini ya. Kita cek 0,18 ini ke jalurnya menuju ke MCU lewat dua kapasitor ini ya, 0,19 0,2 ya, sekitar seginilah. Jadi ini tidak wajar ya, harusnya di sini 3,3 volt, 3 volt lah pokoknya. Jadi bisa diambil kesimpulan regulator 3,3 voltnya tidak bagus. Sekarang kita coba ganti aja ya. Regulator 3,3 volt udah terpasang ya. Jadi sekarang kita akan tes bagaimana hasilnya. Sudah bisa nyala ya. Kita tes sisinya voltasenya berapa, agak susah ini ya, 3,3 volt ya. Berarti betul yang mati itu regulator 3,3 volt. Sekarang kita tes jalur firing ya, berapa voltasenya. Nah, normal aja, tidak ada masalah. Oke, selesai. Sekarang kita tinggal pasang ini ya, pasang model charger sama LCD. Kita perbaiki dulu ujung fleksibel ini. Kita kerek dulu pakai cutter. Nah, ini hasilnya setelah saya kerek ya. Jadi kira-kira panjang, aduh agak susah fokusnya ya, maklum lah, cuman pakai HP. Nah, itu dia. Jadi sekitar segitu ya panjangnya ya, sekitar seginilah, 2 atau 3 mm nih. Jadi pastikan bersih. Kalau umpamanya ujung cutternya tajam, mudah kok, karena fleksibelnya .IO V2 ini tebal dia, choppernya, tembaganya tebal. Yang belakang juga seperti ini, sudah saya kerekkan ya. Nanti waktu nyolder di mesin utamanya ini akan saya pakai mikroskop, jadi jelas nanti kelihatan juga ini ya. Jadi ini akan saya kasih timah dulu ya.
Mohon maaf agak susah fokusnya ini. Seperti ini ya. Nah, ini sudah ketutup timah semua, ya tinggal solder aja. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi memang agak susah kalau nyolder fleksibel yang hasil potongan ya, bukan aslinya memang solder padnya, karena yang aslinya kan sudah terpotong, sudah hancur. Jadi udah tertempel semua, udah tersolder semua, tinggal tes aja. Pasang power supply. Ya, agak susah nih karena tidak ada kabelnya di sini. Kadang dia nempelnya tidak sempurna. Oke, saya tekan tombol. Saya fokus dulu. Saya tekan tombol power. Nah, nyala sudah kan? Ntar saya ganti putih dulu nih. Kok susah ngelihatnya kalau warna ini. Nah, udah kelihatan. Jadi ini tinggal kembalikan ke bodinya aja ya. Saya rasa udah normal nih. Nggak rugi Mas Benny ngirim jauh-jauh ke Tarakan ya. Oke, sekarang kita masukkan ke bodinya. Sekarang mesinnya sudah pakai baju lagi ya. Sekarang kita tes, pasang baterai. Ini agak susah masang baterainya karena double wrappingnya double ya. Oke, ini saya tes pakai RPA saya karena RPA nya Mas Benny ini kosong ya. Kita tes indikator baterai normal, deteksi ohm normal, kita severing ya. Jos, RPA nya memang nggak meletek. Oke ya, sudah sip. Terima kasih buat Mas Benny yang sudah percaya ngirimkan .io nya jauh-jauh ke Tarakan ya, dari Lumajang. Oke, cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas kepercayaannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share semua konten Bengkel Koper Tarakan supaya channel ini lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.